Ya, oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk suaranya bisa masuk jelas terdengar. Masuk, Pak. Terdengar jelas, Pak. Ya, oke. Pertama kali bisa mengaktifkan on cam-nya siapa saja yang sudah masuk di minggu ini untuk mata kuliah konversi energi di hari Selasa. Ya, oke. Jadi di minggu ini atau di hari ini kita melanjutkan lagi ya cerita dari yang minggu sebelumnya mengenai energi. Jadi energi itu ada yang namanya energi baru terbarukan, kemudian ada energi yang tidak terbarukan atau berasal dari fosil. Lalu di kita yang sudah dilalui di minggu yang sebelumnya, untuk tampilan di slide PowerPoint-nya sudah masuk. Sudah masuk, Pak. Ya, di yang lalu itu sebagai prolog ya, atau sebagai pengingat kembali di minggu yang lalu, minggu sebelumnya, ada namanya energi biomas, kemudian biogas. Nah, biogas ini merupakan sumber energi yang bersumber dari biologi, makhluk hidup ya, biologi, yang dirubah ke dalam fase gas. Kenapa harus dirubah ke dalam fase gas? Karena ketika dia berubah menjadi gas yang mudah untuk terbakar, sehingga bisa dijadikan proses combustion. Nah, dari proses pembakaran tersebut, dari proses reaksi bakar yang dihasilkan, maka dilanjutkan kembali atau dikonversikan kembali menjadi energi yang dibutuhkan. Bisa saja langsung memanfaatkan sumber panasnya atau energi panas, atau dikonversikan lagi ke dalam bentuk energi yang lain, misalkan untuk menggerakkan turbin gas, atau untuk memutar menggerakkan piston dan lain sebagainya. Nah, ini yang di minggu yang lalu. Kemudian yang berikutnya adalah yang masuk ke dalam solar energi atau energi surya. Matahari merupakan sumber energi yang masuk ke dalam kategori energi dapat diperbarui, karena tiap hari matahari selalu ada ya, jadi siklusnya berlangsung selama terus, tiap hari terjadi. Matahari selain memancarkan cahaya juga mengeluarkan panas. Nah, panas dari matahari ini yang bisa dipergunakan, bisa dimanfaatkan dan dikonversikan menjadi energi alternatif lainnya. Lalu energi ini dapat dimanfaatkan ya salah satunya sebagai sumber panas matahari secara langsung bisa dimanfaatkan ya, mudahnya untuk misalkan untuk mengeringkan sesuatu atau memanaskan sesuatu atau menjemur pakaian dan lain sebagainya, atau digunakan sebagai energi awal untuk memanaskan atau mengeringkan tanaman, misalkan padi atau bagian tertentu yang kondisinya harus dipanaskan terlebih dahulu sebelum dipergunakan.
Berikutnya ada fotovoltaik. Fotovoltaik ini merupakan pengkonversian energi juga. Energi panas matahari dikonversikan ke dalam bentuk energi yang lain, umumnya dalam pengubahan energi ke energi listrik. Listrik, pemanas, surya, fotosintesis buatan. Lalu dari bagian fotovoltaik ini, fotovoltaik yang menggunakan cahaya matahari, panas matahari, sektor teknologi dari penelitian yang berhubungan dengan matahari sebagai aplikasinya aplikasi dari panel surya untuk energi dengan mengubah sinar matahari listrik ya. Untuk tampilan suaranya, keluar suaranya stabil ya. Jelas kok Pak, stabil. Oke. Lalu di bagian berikutnya adalah mengenai bagaimana dari energi solar ya, atau solar cell tersebut berfungsi. Solar cell ini merupakan energi yang cukup ramah ya terhadap lingkungan, karena energi solar cell itu ya panas matahari, dan panas matahari bisa langsung digunakan atau diserap ke lingkungan. Lalu untuk tampilan share screen-nya di layar sudah masuk tampilannya. Sudah Pak. Ya. All right, we all know that the sun's energy creates heat and light, but it can also be converted to make electricity, and lots of it. One technology is called solar photovoltaics, or PV for short. You've probably seen PV panels around for years, but recent advancements have greatly improved their efficiency and electrical output. Enough energy from the sun hits the Earth every hour to power the planet for an entire year. Here's how it works. You see, sunlight is made up of tiny packets of energy called photons. These photons radiate out from the sun, and about 93 million miles later, they collide with a semiconductor on a solar panel here on Earth. It all happens at the speed of light. Take a closer look, and you can see the panel is made up of several individual cells, each with a positive and a negative layer, which create an electric field. It works something like a battery. So, the photons strike the cell, and their energy frees some electrons in the semiconductor material. The electrons create an electric current, which is harnessed by wires connected to the positive and negative sides of the cell. The electricity created is multiplied by the number of cells in each panel, and the number of panels in each solar array. Combined, a solar array can make a lot of electricity for your home or business. This rooftop solar array powers this home, and the array on top of this warehouse creates enough electricity for about 1,000 homes. Okay, there are some obvious advantages to solar PV technology. It produces clean energy, it has no emissions, no moving parts, it doesn't make any noise, and it doesn't need water or fossil fuels to produce power. And it can be located right where the power is needed, in the middle of nowhere, or it can be tied into the power grid. Solar PV is growing fast, and it can play a big role in America's clean energy economy. Anywhere the sun shines. Ya, jadi itu adalah salah satu alternatif ya dari energi terbarukan yang bisa digunakan untuk pengkonversian energi. Karena penggunaannya juga sudah mulai banyak berkembang, ada yang sudah dimanfaatkan di instalasi rumah
yang sudah memasang di atas atap rumah sudah menggunakan untuk suaranya bisa jelas masuk terdengar. Ya, jadi di bagian ini ada salah satu ya aplikasi dari pemanfaatan solar cell untuk pesawat tanpa awak ya. Jadi pesawat tersebut dijalankan atau dikendalikan dengan menggunakan kontrol. Kemudian untuk menggerakkan pesawat, untuk memutar turbin pesawat tersebut menggunakan solar atau menggunakan cahaya dari matahari. Kemudian dari sisi yang lain juga banyak dilakukan pemanfaatan solar cell tersebut untuk dijadikan kendaraan roda 2 yang sudah mencoba memasang panel surya di atas kendaraan tersebut. Oke, jadi itu adalah salah satu dari renewable energy atau energi yang dapat diperbarui dengan mudah. Kemudian di bagian berikutnya, saya akan coba masuk lagi ke slide di PowerPoint-nya. Untuk tampilannya sudah berubah, sudah masuk. Sudah, Pak. Ya, jadi di bagian ini kalau tadi menceritakan tentang energi ya, energi renewable energy. Kemudian yang di sini melakukan pengelompokan atau klasifikasi mesin yang melakukan pengubahan energi atau klasifikasi MKE, mesin konversi energi. Yang pertama, mesin konversi energi secara sederhana dapat dikategorikan atau diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, mesin konversi energi yang masih kondisinya itu masih konvensional. Lalu ada mesin konversi energi yang non-konvensional. Mesin konversi energi konvensional umumnya menggunakan sumber energi konvensional yang tidak diperbarui ya. Yang tadi yang tidak dapat diperbarui salah satunya adalah menggunakan bahan bakar dari fosil atau dari tumbuhan. Nah, dari bahan bakar fosil atau tumbuhan ini dipergunakan untuk mesin konversi energi yang secara masih dalam kategori teknologi konvensional. Kemudian yang berikutnya adalah mesin energi non-konvensional, umumnya energi yang dapat diperbarui. Nah, inilah perbedaan antara secara sederhananya ada proses pengubahan energi yang kalau masih masuk dalam kategori konvensional berarti masih menggunakan energi yang tidak diperbarui. Contohnya adalah bahan bakar yang berasal dari fosil seperti minyak bumi, kemudian batu bara, kemudian gas alam. Itu adalah bahan bakar yang
tidak dapat diperbarui. Lalu untuk non-konvensional, mesin konversi energi non-konvensional menggunakan energi yang bisa atau mudah dapat diperbarui. Ya, contohnya adalah yang tadi seperti pemanfaatan solar cell, cahaya matahari, memanfaatkan kalau ada namanya yang gelombang air laut, wave, gelombang air laut, atau memanfaatkan energi potensial yang dimiliki oleh air. Lalu bagaimana dengan proses keseimbangan energi? Energi itu harus mengalami keseimbangan. Sebagai contoh, bila energi yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan, maka energi sama dengan energi yang dikeluarkan. Jadi ketika energi tersebut masuk ke dalam sistem yang bekerja, maka secara teoritis atau secara hitungan matematikanya, energi yang masuk ke dalam sistem maka akan sama dengan energi yang akan dikeluarkan. Tetapi ada bagian-bagian tertentu yang menyebabkan losses energi tersebut. Misalnya ya kalau pemanfaatan energi turbin angin atau turbin gas atau turbin uap, walaupun panas yang dimasukkan dengan nilai tertentu, tetapi ketika dikeluarkan ada losses energi yang berkurang. Nah, hal inilah yang umumnya terjadi di suatu sistem yang bekerja tersebut. Ya, banyak hal yang menyebabkan. Yang pertama adalah karena ada faktor friksi atau gesekan antara fluida dengan dinding turbin tersebut, atau ada saluran yang menyebabkan bercabang, ya, saluran tersebut bercabang, atau ada hambatan di saluran tersebut sehingga mengurangi nilai tekanan atau pressure drop dari sistem tersebut ketika energi tersebut dimanfaatkan. Lalu keseimbangan energi dapat dinyatakan secara teoritis, ya, ini secara teoritis. Nanti aktualnya ya pasti ada losses energi yang terjadi. Keseimbangan energi secara hitungan teoritisnya atau analitik, secara matematiknya dituliskan E1 sama dengan E2, atau diturunkan E itu adalah energi, W itu merupakan kerja atau usaha, Q itu adalah kalor atau panas yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi tersebut. Nah, ini ada persamaan pertama, kemudian ada persamaan satu dan persamaan kedua, delta KE, kinetik energi, potensial energi, dan delta U sama dengan Q min W. Jadi energi kinetik, energi potensial, dan delta U energi dalam. Lalu secara pengubahan, ya, pengubahan dari energi tersebut, ada namanya energi yang mengalami perubahan. Ya, ini hanya sebagai diagram segitiga, ya, segitiga perubahan energi. Pengubahan energi itu banyak, ya, bisa saja tidak hanya dalam energi mekanik berubah menjadi energi listrik, tetapi bisa saja dari energi panas berubah menjadi mekanik, atau dari panas berubah menjadi mekanik, atau dari panas berubah menjadi listrik. Nah, tetapi yang ditampilkan di bagian ini ilustrasinya yang digunakan adalah proses pengubahan energi mekanik berubah menjadi atau dikonversikan ke dalam bentuk energi listrik. Untuk energi mekanik diawali dengan generator, ya, ada
generator itu berputar atau bergerak karena ada gaya mekaniknya atau yang menyebabkan generator tersebut berputar. Bisa saja terhubung dengan poros turbin, dan turbin itu digerakkan oleh atau diputarkan oleh fluida gas atau fluida uap atau fluida cair. Kemudian generator tersebut mengalami putaran dengan nilai RPM tertentu sehingga menghasilkan listrik. Nah, energi listrik ini apakah langsung digunakan atau tidak, perlu ditransformatorkan atau dirubah lagi. Kalau misalnya listrik tersebut memiliki tegangan yang rendah atau tegangan yang tidak terlalu besar, maka perlu ditingkatkan dengan transformator step up, meningkatkan nilai tegangan. Lalu dari nilai tegangan dikembalikan lagi menjadi ke generator menghasilkan energi listrik. Ya, ini ada diagram blok konversi energi. Ini hanya ilustrasi, hanya untuk gambaran saja pengubahan energi listrik menjadi mekanik, karena proses pengubahan energi itu banyak sekali. Bisa saja yang dipergunakan itu adalah energi awalnya menggunakan energi kimia. Ya, energi kimia itu ya seperti bahan bakar. Bahan bakar itu merupakan unsur kimia ya, bensin, solar, batu bara, itu ada persamaan kimianya, atau ada unsur-unsur kimia apa saja yang terkandung seperti nilai C, nilai karbon, nilai hidrogen, kemudian ada nilai sulfur atau belerang, itu bisa dikonversikan ke dalam bentuk energi yang lain. Lalu ini ada ilustrasi yang lebih kompleks lagi ya. Kalau tadi menggunakan tiga bagian. Di bagian ini ada energi mekanik, energi listrik, energi kimia, cahaya, energi panas, kalor atau massa. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Itu adalah ilustrasi dari proses pengubahan energi. Energi kimia juga bisa langsung berubah ke dalam bentuk energi panas, atau energi cahaya juga bisa dikonversikan ke energi listrik, atau bahkan sebaliknya, dari listrik bisa berubah menjadi cahaya, kemudian dikonversikan dari cahaya bisa menghasilkan mekanik, kemudian dari mekanik juga bisa menghasilkan energi listrik, dan seterusnya. Nah, jadi antara energi yang pertama, energi 1, 2, kalor, mekanik, listrik, kimia, dan cahaya itu bisa sama-sama saling mengalami perubahan, jadi pengkonversian energi. Lalu yang jadi bagian akhirnya adalah tujuan dari pengkonversian energi tersebut diperlukan untuk keperluan apa, atau ditujukan untuk apa. Kalau misalnya untuk sebagai fungsi sebagai penerangan, atau untuk menerangi suatu zona tertentu, ya mengubah energi listrik menjadi cahaya, atau mengubah energi kimia menjadi energi cahaya, atau bisa mengubah energi kalor dirubah menjadi energi cahaya. Lalu kalau misalnya energi tersebut dimanfaatkan untuk pengering atau untuk memanaskan sesuatu, atau memasak sesuatu, atau menghangatkan sesuatu, itu bisa dimanfaatkan dari berbagai macam energi yang ada. Ada yang melakukan pengkonversian energi dari mekanik ke panas, atau dari listrik ke panas, atau dari energi kimia menjadi panas, atau dapat juga dilakukan konversi energi dari cahaya ke panas. Nah,
Untuk suaranya bisa stabil, jelas terdengar. Sudah, Pak. Ya, oke. Jadi poinnya adalah konversi energi atau pengubahan energi ditujukan untuk keperluan apa yang diperlukan atau kebutuhan apa yang dibutuhkan untuk melakukan pengubahan energi tersebut. Lalu bentuk-bentuk energi, ya ini adalah bagian dari energi. Bentuk energi itu ada energi kinetik, energi suatu benda karena bergerak dengan kecepatan tertentu. Jadi dengan kecepatan tertentu, energi bisa bergerak dan berpindah dari satu titik ke titik yang lain dengan nilai V atau nilai kecepatan tertentu. Kemudian potensial, energi yang tersimpan dikatakan potensial jika menyimpan energi. Ya, sederhananya membayangkan energi potensial itu ya air terjun. Ketika air terjun tersebut berada pada ketinggian tertentu, misalnya dalam ketinggian 20 meter dengan ketinggian 5 meter dengan ketinggian 1 meter dan ketinggian 0 meter di atas permukaan tanah, maka energi potensial yang dimiliki oleh air akan berbeda. Kenapa dia bisa berbeda? Ya karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini memberikan peran utama dalam mempengaruhi energi potensial tersebut. Energi yang tersimpan pada benda karena posisi atau kedudukannya. Jadi posisi letak, posisi ketinggian itu memberikan pengaruh terhadap potensial energi yang dimiliki. Kemudian berikutnya adalah mekanik. Energi total yaitu penjumlahan antara energi kinetik dengan energi potensial yang dimiliki oleh energi tersebut atau yang dimiliki oleh energi yang tersimpan tersebut. Lalu listrik, energi yang berkaitan dengan arus elektron yang umumnya dinyatakan dengan satuan daya ya, watt per jam atau kilowatt per jam. Kemudian energi elektromagnetik. Elektromagnetik merupakan bentuk energi yang berkaitan dengan radiasi. Radiasi dari gelombang elektromagnetik ini mengeluarkan energi radiasi yang dinyatakan ke dalam satuan energi yang kecil ya, sangat kecil dengan satuan elektron volt atau IF, atau kalau dalam jumlah yang terpaparnya lebih besar, mega elektron volt. Kemudian apa aplikasinya atau pemanfaatan yang bisa dipergunakan atau yang bisa dimanfaatkan dari energi elektromagnetik ini? Yang pertama, contoh dari penggunaan gelombang energi elektromagnetik, karena elektromagnetik mengeluarkan energi dari energi radiasi tersebut, dan hasil radiasi ini bisa memberikan pengaruh terhadap objek yang terkena radiasi tersebut. Contoh penggunaannya energi elektromagnetik microwave atau yang biasa dikenal dengan oven ya. Oven ini ada
oven yang masih memanfaatkan panas dari sumber panasnya. Jadi ada di bagian tersebut ada filamen yang mengeluarkan panas. Tetapi ada juga oven yang memanfaatkan penggunaan gelombang elektromagnetik, microwave oven ya. Nah, di bagian tersebut kalau dilihat dari teknologinya microwave atau oven ini, ketika membuka dari oven tersebut ya tidak ada elemen pemanasnya atau tidak terlihat misalkan ada semacam lempengan atau semacam logam yang menjadi pemanas, tapi di bagian dalam tersebut tidak ada atau artinya tidak terlihat. Nah, ketika ada objek yang diletakkan di dalam oven tersebut atau di dalam ruang tersebut, ketika oven tersebut atau microwave tersebut ditutup sehingga radiasinya terisolasi di dinding, jadi tidak keluar ke lingkungan, ada proses isolasi ya, proses isolator, perpindahan panas secara radiasi tidak terjadi ke lingkungan. Nah, inilah yang digunakan microwave oven bisa memanaskan makanan atau minuman yang diletakkan di dalam microwave tersebut. Kemudian contoh penggunaan lain energi gelombang ya, gelombang elektromagnetik seperti mendengarkan radio dari sisi pemancar, gelombang radio tersebut bisa diterima. Jarak antara pemancar dengan radio sebagai receiver-nya, penerimanya itu ya bisa cukup jauh sampai puluhan kilometer atau bahkan sampai ratusan kilometer, tetapi hal yang mau dikirimkan atau ditransmisikan tersebut bisa sampai ke penerima di receiver-nya. Nah, ini merupakan pemanfaatan juga dari energi gelombang elektromagnetik. Lalu laser itu X-ray ya, atau sinar X, sinar laser misalnya foto ronsen, atau kalau di bandara, di penerbangan ya, kalau masuk ke bandara itu suka ada scan X-ray atau sinar X, bisa mengetahui atau melihat isi di dalam tas atau di dalam kotak yang dimasukkan ke dalam ronsen atau X-ray, maka bisa diketahui apa saja benda atau barang yang dibawa di dalam tas tersebut. Nah, teknologi ini memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ini cukup unik ya, karena dia bisa memasuki atau bisa menembus benda yang solid, benda yang padat ya. Ya contohnya tadi adalah bisa menangkap gambar atau melihat gambar objek atau benda apa yang berada di dalam tas atau di dalam kotak yang dibawa tersebut. Lalu di bidang medis atau kesehatan atau kedokteran, X-ray juga bisa dimanfaatkan untuk melihat struktur dari tulang atau struktur dari tulang bisa dipergunakan. Nah, karena kemampuan dari X-ray ini bisa menembus atau bisa masuk ke dalam benda yang solid atau padat, maka ada beberapa aturan yang mensyaratkan kalau penggunaan X-ray terlalu sering dipergunakan sebagai foto ronsen juga memberikan pengaruh terhadap
yang menggunakan tersebut. Nah, jadi ada ketentuan, ada ambang batas berapa kali orang harus bisa menggunakan X-ray tersebut. Tidak perlu misalnya dalam waktu 1 hari ketika ada hal tertentu langsung di ronsen atau di X-ray, karena foto ronsen atau foto X-ray juga memberikan efek energi gelombang elektromagnetik tersebut terhadap objek yang dilaluinya. Oke, terus di bagian yang berikut adalah infrared. Infrared ya ini teknologi yang sudah umum ya atau familiar yang sudah digunakan, seperti penggunaan energi elektromagnetik untuk remote control AC atau remote AC, kemudian remote control untuk televisi atau untuk kipas angin. Nah, infrared ini memanfaatkan penggunaan energi elektromagnetik. Jadi ada data yang dipindahkan atau ada perintah yang diberikan antara transmitter dengan receiver-nya, yang menerimanya itu bisa membaca apa yang diinstruksikan. Nah, proses pemindahan tersebut bisa memanfaatkan energi gelombang elektromagnetik. Kemudian penggunaan energi elektromagnetik ini juga ada yang menggunakan dengan untuk melihat menggunakan termometer atau termometer shotgun, bahasanya itu menggunakan termometer yang menggunakan infrared. Jadi untuk mengukur objek tertentu atau material tertentu tidak perlu menempelkan antara sisi sensor dengan bagian yang ingin dibaca, berapa nilai suhunya atau nilai temperaturnya, tetapi dengan menggunakan elektromagnetik infrared ini dengan jarak 1 meter, 2 meter, bisa diketahui panas dari objek yang ingin dipelajari atau ingin diamati, berapa nilai temperatur yang dikeluarkan. Nah, pengeluaran nilai temperatur tersebut menggunakan energi elektromagnetik berupa infrared. Lalu di bagian yang lain bentuk energi, kalau tadi ada energi elektromagnetik, kemudian ada energi kimia. Energi kimia ini ya unsurnya adalah unsur-unsur kimia, seperti kalau di sistem berkala ya, susunan berkala dari tabel rumus kimia, ada unsur karbon, kemudian hidrogen, ada unsur yang lain yang bisa dimanfaatkan untuk proses combustion, merupakan energi yang keluar dari sebagai hasil interaksi antar elektron. Nah, di yang bagian ini untuk energi kimia atau zat kimia yang digunakan adalah memanfaatkan atau menggunakan cairan ya, cairan elektrolit. Cairan ini ketika dipergunakan bisa menghasilkan energi listrik atau yang biasa dikenal dengan aki. Ada aki basah, kemudian ada aki kering. Kalau untuk aki kering, di dalam tersebut ada cairan. Kemudian untuk aki kering itu adalah baterai yang dipergunakan. Di dalam baterai itu ya, kalau dibongkar, yang sudah pernah atau sering membongkar isi baterai ya, ketika baterai ABC atau baterai baterai alkalin itu dibongkar ya, ada unsur kimia yang dimiliki. Nah, unsur kimia ini bisa dikonversikan
ke dalam bentuk energi yang lain. Ya, salah satunya menghasilkan energi listrik. Kemudian nuklir merupakan energi nuklir dalam bentuk energi yang tersimpan yang dapat dilepas akibat interaksi partikel dengan atau di dalam inti atom. Nah, untuk proses reaksi nuklir atau energi yang memanfaatkan nuklir, ya secara sederhananya proses pengkonversian energinya itu ya kurang lebih seperti ini. Jadi ada bahan bakar yang dipergunakan itu berupa uranium. Uranium ini digunakan sebagai bahan bakar yang dimasukkan ke dalam reaktor pembakaran. Yang dibakar apa atau yang dipanaskan itu adalah water, air, tetapi menggunakan bahan pembakarannya itu, bahan bakar yang digunakan adalah uranium, bukan menggunakan batu bara, tetapi menggunakan uranium. Uranium terbakar lalu memanaskan air panas pada titik didih tertentu di atas 100 derajat Celcius menghasilkan uap. Uap air meningkatkan atau mampu meningkatkan nilai tekanan, nilai pressure, sehingga dapat memutar turbin. Turbin tersebut berputar pada rotasi tertentu atau RPM tertentu yang terhubung dengan generator. Nah, generator inilah yang di bagian akhir menghasilkan listrik. Listrik dari generator ternyata tidak tidak langsung bisa dipergunakan karena untuk mendistribusikan listrik tersebut membutuhkan kabel yang cukup panjang. Kalau melihat di rangkaian instalasi listrik itu ada SUTET, saluran udara tegangan tinggi. Untuk bisa masuk tegangan tersebut dengan baik sampai ke konsumen, perlu dilakukan peningkatan tegangan yang disebut dengan transformator step up untuk meningkatkan tegangan tersebut. Nah, tegangan yang sudah ditingkatkan baru didistribusikan ke kabel-kabel yang sudah dipasang dan dipergunakan dan dikonsumsi untuk keperluan peralatan yang menggunakan listrik. Ya, oke. Jadi itu adalah gambaran dari macam-macam energi, karena konversi energi itu ya aplikasinya banyak sekali, luas sekali, banyak yang bisa di-improve atau yang banyak bisa dikembangkan dari energi pertama, energi awalnya dirubah ke dalam energi yang baru atau energi yang dibutuhkan. Poin dari pengubahan energi adalah tujuannya untuk apa, untuk mengubah energi tersebut, dan energi yang sudah dirubah tersebut apakah bisa langsung dipergunakan atau masih perlu dilakukan pengkonversian kembali untuk menjadi energi yang bisa siap pakai. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan?